FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM. Pro2 FM. Pada Selamat pagi teman Pro2. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM. Selamat pagi teman Pro2. Teman Pro2, finally kita sudah tiba di dialog Sepada kali ini di jam 9. Dan seperti tadi janji J, kita bakalan didatengin sama bintang tamu yang spesial banget hari ini untuk sekaligus memperingati Hardiknas di tahun 2025 teman Pro2. Dengan tema di Sepada kali ini, peran bimbingan belajar tingkatkan kualitas pendidikan. Dan rasa-rasanya nih sudah gak sabar banget nih. Ini merupakan juga sebenarnya salah satu senior JC di kampus dan baru bertemu di box pertama kali dan merupakan salah satu alumni terbaik juga bahasa Inggris Universitas Bunda Tarakan. Ini dia langsung aja Kak Monik. Halo Kak Monik, how was your day going today? Kak Jay, selamat pagi. Pagi Kak Monik. Gimana Kak Monik nih pagi hari Jumat ini? Oke, untuk cuacanya udah cheers ya. Jadi kita juga harus cheers hari ini. Dan thank you banget udah bisa hadir di RRI Pro hari ini di Sepada. Ketemu Kak Jay, ternyata kita satu alma mater. Alma mater, benar. Sama-sama prodinya juga. Sama prodinya juga ya, benar. Ya. Cuman beda tahun aja. Pasti ya kurang lebih lah. Hampir beda satu angkatan kali Kak ya? Yes, tipis lah, beda tipis ya. Jadi Kak Monik, gimana sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam mengenai tentang bimbel pendidikan apa segala macam, aku pengen nanya nih, lifestyle Kak Monik ini after layaknya Kak Monik yang di luar seperti apa sih lifestyle-nya? Apakah sering hangout juga atau masih udah fokus sama karir atau seperti apa nih? Oke, after graduate ya. Iya. Oke, sebenarnya waktu lulus dari kuliah itu kan sudah mulai ngajar-ngajar les. Awal-awal itu cari cuan. Oh iya. Buat beli printer gitu. Buat jajan, buat inilah, buat sampingan lah, buat kita supaya nggak ganggu ini sangu dari ortu ya. Nah, jadi karena udah suka ngajar-ngajar dari bimbel ke bimbel, kemudian home to home, akhirnya kita tahu nih, ternyata kalau di bimbel itu punya program dan sebagainya, dan akhirnya kok kayak ini ya, jadi nyantol ya di hati ya. Mungkin orang sebut ini passion. Mungkin ini yang disebut passion. Jadi senang aja gitu kan ngajar. Nah, tapi di samping itu ya, karena juga sibuk kuliah sambil ngajar dulu sambil ngajar. Kuliah sambil ngajar juga? Iya benar. Jadi 2010 itu udah mulai ngajar home to home, jadi private. Memang cuma special English aja ya. Jadi English private di SD, SMP. Kemudian dari bimbel satu ke bimbel lainnya. Kalau sekarang itu udah pada tutup. Nah, terus ya hari-hariannya sebagai setelah graduate itu akhirnya tetap juga nyambi ngajar. Tapi karena sempat juga join di banker BUMN itu kurang lebih 5 tahun. Aku sempat pasif. Itu gabungnya after graduate Kak ya? After graduate. Jadi benar-benar begitu fresh graduate itu nyambi, coba-coba masukin, kita apply lah ya gitu. Apply CV, ikut tes dan ikut prosedur sebagainya, keterima. Oke, kita lepas deh ngajarnya. Jadi sempat jadi banker 5 tahun, terus karena merit merit suami banker, wah nggak ketemu nih waktunya. Oke, akhirnya saya out, kemudian saya join di salah satu startup terbesar di Asia Tenggara. Itu What's kurang lebih. What's the name startup? Ruang Guru. Punya kakak Belva Devara. Wah gede banget tuh Kak. Iya itu juga nggak nyangka bisa. Yes, impian benar. Dan itu memang cuman coba-coba apply via website. Karena kan nganggur ya. Abis jadi banker, wah nganggur nggak enak nih. Gitu. Terus ngajar-ngajar les juga. Kok kayaknya abis vakum 5 tahun kayak gimana sih, kagok nggak sih ngajar gitu, kagok karena ilmunya udah pada habis karena nggak pernah diasah. Jadi ya aku coba ini apply di Ruang Guru. Nah
waktu itu nggak ada penempatan Tara kan belum ada. Kaltara juga belum ada, jadinya aku apply yang di Samarinda. Tapi keterima di Balikpapan sebagai account manager. Setelah account manager, kemudian akhirnya ada dibuka di Ruang Guru Kaltara. Ruang Guru Kaltara itu sebagai coach. Setelah abis kita training itu kita buat tim. Kebetulan waktu itu timnya banyaknya juga fresh graduate-nya dari Borneo juga. Tapi sebenarnya itu karena dia tingkatnya Kalimantan Timur ya. Jadi banyak juga yang apply dari luar. Gitu. Sekaltim Tara ininya. Benar, Sekaltim Tara. Jadinya kita yang di Ruang Guru Kaltara, tapi kantornya di Balikpapan. Itu move sampai akhirnya 14 bulan. Kemudian ada ya lah kalau ada promosi dan mutasi kita harus move lagi kan. Iya, wah LDR nih sama family nih gitu kan, waktu itu udah punya baby usianya 2 tahun. Nah itu jadi baby aku bawa ke sana kemari tuh, bawa ke Nunukan, ke Sebatik, jadi dia udah ngerasain berpetualang juga sambil mengajar juga. Dia ikut juga dalam kelas. Dan aku memperkenalkan dia juga di dunia pendidikan ya, secara nggak langsung ya. Nah, tapi kayaknya udah nggak bisa deh kalau misalnya harus move lagi kejauhan. Waktu itu dia disuruh penempatan di Samarinda. Akhirnya aku out. Aku cut. Wah, kok kayaknya nggak ada yang hilang ya. Karena ngerasa kayaknya passion aku di pendidikan banget gitu ya. Ngerti lagi. Iya, makanya gitu. Kok kayaknya memang udah passion deh. Ya udahlah. Coba buka-buka bimbel. Tapi waktu itu udah join juga di salah satu sekolah swasta. Sebagai guru bahasa Inggris juga tingkat SMP dan SMA. Nah, itu akhirnya kita coba di rumah dulu ya. Coba di rumah itu karena sebenarnya sih karena udah rumah sendiri jadi sepi. Wah, enggak enak nih sepi nih. Gimana ya kalau misalnya Emang suka rame ya kamu nih gini ya? Iya mungkin karena aku ekstrovert ya. Suka anak kecil juga kali gitu ya. Jadi karena di rumah tuh anak tetangga sering main, kita belajar bahasa Inggris gitu. Lama-lama ada yang nanya buka les nggak? Ya udah buka aja deh, gitu. Work balance-nya juga sama sih, lifestyle-nya sama ya kayak ibu pada umumnya ya. Tadi Kak J nanya apa sih? Masih ada hangout-nya nggak sih kayak coffee bareng sama bestie circle-nya waktu kuliah atau? Honestly aku nggak terlalu suka nongkrong. Aku bingung gitu Kak, kalau misalnya lagi nongki ngapain ya, gitu kan. Nah, tapi lebih suka ke olahraga. Olahraga ya. Biasanya kalau sama bestie, sama teman-teman yang teman dekat gitu ya jogging. Jogging. Ya, kita jogging sama suami juga kadang. Kalau misalnya hari Minggu, hari Sabtu suami libur kita sama suami. Tapi kalau misalnya hari kerja, terus kita lagi jenuh, kita olahraga sama teman. Lebih suka olahraga sih. Kalau ada waktu kita hiking, kalau ada waktu. Dan aku udah memperkenalkan gitu juga sama anak. Kalau kita tuh lebih mengisi waktu dengan olahraga. Tuh. Berarti memang balance banget ya antara kehidupan kesehatannya terus dengan pendidikannya apa segala macam. Gitu. I think that's investasi ya. Di usia 30 plus itu kayaknya aku butuh skill, upgrade skill dan health. Kesehatan, kayaknya itu investasi deh. Benar. Dan sampai sekarang itu berasa Kak, misalnya kita move kerja itu kalau nggak balance sama olahraga cepet bengek nggak sih? Bener lagi itu ya, nggak sih? Apalagi faktor usia gitu ya juga bener. Lihat di kalau yang baca nih ya, after 30 tuh emang baru terasa gitu. Kenapa banyak ya sekarang nih tagline masa muda tuh harus dibarengin dengan kesehatan gitu. Oke nih kamu nih next pertanyaan yang sebelum ke bimbel-bimbelnya nih. Kamu ini dikenal sebagai apa sih dengan orang terdekat? Sebagai like apa? A teacher, like as a mother maybe, something. Partner kali ya. Partner. Aku lebih suka dianggap partner sih Kak. Kayaknya lebih nggak ada jarak ya. Kita lebih bisa building communication, lebih ke building personal itu. Kalau family sendiri sama suami kita partner. Kalau sama circle teman ya tetap partner sih gitu. Jadi memang sebagai partner apapun itu ya yang penting comfortable untuk discussion apa segala macam gitu. Iya, termasuk kayak sama students ya. Tetap mereka manggil aku kan tetap ma'am ya, ma'am. Tapi kita tetap partner dengan catatan tetap harus ada etika ya, gitu. Benar. Itu lebih enak Kak, lebih memudahkan kita dalam komunikasi sama
keseharian deh, aktivitas gitu. Talking about education, pendidikan. Yes. So why education is very important for your mind maybe? Oke, ini menarik nih Kak. Why? Oke, aku paling suka ditanya ini. Jadi karena kemarin aku itu lama di ruang guru dan itu ke Kaltim Kaltara ya, jadi aku udah masuk di beberapa sekolah baik yang di wilayah kota maupun di perbatasan. Sampai 3T di sempat masuk 3T Kak? 3T itu kan kayak iya benar. Bener. Sempat Sempet. Kak, iya. Dan Berapa itu Mbak lama? Baby. Wow. Itu Mbak Baby. Gak expect sampai 3T. Ya, dan ternyata tingkat pendidikan menurut aku dengan dengan keterbatasan kita dari teknologi ya. Benar. Teknologi juga kayak transportasi kan kita cuman laut ya kalau Kaltara ya. Benar. Itu yang tertinggi untuk ketertarikan sama pendidikan itu justru bukan di Tarakan Kak. Jadi Boleh sebut nih? Boleh. Kalau menurut aku sih di Nunukan. Nunukan ya. Ya. Why? Kenapa Nunukan? Karena waktu kita touchdown langsung ke SMA. Satu. Boleh sebut sekolahnya? Boleh. Oke, di SMA Negeri 1 Nunukan. Itu sangat di luar ekspektasi kita. Oh. Jadi begitu kita masuk kelas, kita kan memperkenalkan ya cara belajar yang menarik dan menyenangkan dengan aplikasi Ruang Guru itu kita sell. Itu ternyata mereka itu excited. Excited join, kita bantu ada yang goal jadi dokter. Wow. Itu tahun berapa tuh Kak? Itu 2022. 2022 ya? Iya, ada yang goal. Di Tarakan ada nggak? Ada. SMA Negeri 1 Tarakan ada. Tapi saat kita touchdown langsung itu ekspektasi kita itu kita nggak ngelihat bahwa mereka se-excited itu. Itu beda Kak. First impressionnya tuh beda banget. Nah, Tapi memang sebenarnya sebelumnya kedudukan di SMA tersebut memang sebelumnya udah survei atau kayak yaudah deh Bismillah aja gitu sampai di sana kayak mana reaction anak-anak nggak kepikiran sama sekali. Jadi sebenarnya bukan survei, tapi kita ada permission. Jadi kalau mau ke sekolah itu kan harus lewat dinas pendidikan dulu. Benar. Nah itu tugas aku sebagai account manager ya Kak, yang bangun relasi. Jadi setelah kita permission dari dinas pendidikan, baru kita dapat deal ke sekolah-sekolah. Terus kita juga harus permisi dulu dong sama kepala sekolahnya. Kita boleh nggak Pak kalau mau sharing session gini. Nggak semua sekolah ya yang approve ya. Nggak semua sekolah juga welcome. Dan memang sekolah yang welcome itulah yang kelihatan banget bahwa mereka itu sangat excited di dunia pendidikan karena gurunya support. Itu memang penting banget sih support dari sekolah itu untuk itu yang pertama Kak. Benar. Ya itu yang pertama, itu harus ada support dari internal dulu sebelum anaknya ya. Itu harus dari gurunya gitu sih. Kalau secara personal nih kamu nih untuk mungkin teman-teman Pro 2 juga yang selalu bertanya nih, apalagi sekarang ini banyak banget kayak sebagai tagline juga sih, tapi menurut Jay pribadi ini kayak kurang nyaman didengarnya. Kayak banyak yang anak-anak muda kayak Allah nggak usah pendidikan tinggi-tinggi, cukup sampai kayak SMA doang gitu. Di ujungnya kayak banyak yang ngambil example yang S1 gak kerja misalnya jadi ibu rumah tangga gitu. Nah kalau sebagai, apalagi kamu ini kan sebagai perempuan gitu kan, masih banyak yang kedoktrin kayak Allah perempuan apa sih perempuan S1 atau pendidikan tinggi ujungnya cuma jadi ibu rumah tangga gitu. Nah kalau dari kamu sendiri, pendidikan itu sepenting apa untuk sebagai pondasi hidup kita? Oke. Kalau sekarang mungkin nggak berasa ya Kak karena belum rumah tangga ya. Tapi nanti kalau Kak J sudah rumah tangga, Kak J akan ngerasa tuh betapa pendidikan itu perlu terutama untuk perempuan. Nah, kenapa? Karena menurut aku setelah aku jalani sebagai ibu rumah tangga juga sebagai guru, aku adalah guru untuk anak-anak dulu. Nah, jadi benar itu kata orang bahwa madrasah pertama itu ibu. Kita nggak punya basic pendidikan nih, misalnya nggak punya minimal nggak punya ilmu parenting lah. Gimana sih cara setelah kita melahirkan dan bagaimana cara kita untuk bertahan dari baby blues? Itu ada ilmunya Kak. Benar. Nah itulah yang itu paling basic. Kenapa kita harus belajar? Kenapa kita harus ngilmu? Itu paling basic. Minimal untuk mengatasi yang akan kita hadapi di rumah dulu. Gitu. Yang di rumah dulu deh. Nggak usah yang jauh-jauh mendidik anak orang ya. Untuk anak-anak sendiri dulu gitu. Kalau jadi menurut aku sebenarnya pendidikan itu yaitu tadi investasi untuk jangka panjang. Kalau untuk perempuan ya untuk anak-anaknya gitu.
Karena kan kalau perempuan itu dia akan lebih banyak menghabiskan waktu sama anak di rumah ya Kak ya. Jadi menurut aku yang paling penting itu memang perempuan itu harus belajar. Belajar itu akan kepake. Ilmu apapun itu Kak, baik itu akademik maupun non akademik, itu formal maupun pendidikan non formal, itu akan kepake. Karena itu memang menjadi knowledge untuk hidup lebih panjang lagi nggak sih, benar, untuk Kak, berkembang benar. gitu. Ya. Dan buat teman-teman nih ya yang masih mungkin apalagi sekarang tahun-tahunnya untuk menerima PTN, masuk PTN favorit gitu kan, dan yang masih ragu kayak aku lanjut pendidikan atau enggak sih. Kalau memang rezekinya bisa lanjut pendidikan, apalagi masih punya notabene ini orang tua masih mampu, kenapa nggak dilanjutkan? Sayang banget gitu kalau masih ada yang banyak juga teman-teman mungkin di luar yang pengen kuliah atau masuk ke PTN tapi nggak mampu gitu kan. Buat teman-teman mungkin yang masih mampu silahkan dilanjutkan sampai masih ada modalnya lah ibaratnya gitu. Tapi menurut aku Kak Jay sebenarnya nggak mesti modal gede ya, kan banyak jalur ya. Bener ya bener. Banyak beasiswa sekarang di Indonesia tuh. Sebenarnya tergantung niatnya, mau apa enggak sih? Bener gitu. iya. Kalau sekarang ini di angkatanku nih akan ada KIP tuh, Kartu Indonesia Pintar tuh membantu banget buat mahasiswa. To be honest, aku juga alumni beasiswa. Nah gitu. tuh, enak kan Kak? Enak banget. Udah gitu. belajarnya gratis, dapat sangu lagi. Dapat sangu lagi gitu. Apalagi kalau misalnya kita di Kalimantan, buat teman-teman peluang pendidikan masih tinggi banget. Good, iya benar itu. Dan ya tadi alasannya kamu Nik, mengapa pendidikan penting banget. Terus nih kamu Nik, fashionnya ketahuan di dunia pendidikan itu sebenarnya dari umur berapa nih kamu Nik? Apakah memang dari kuliah memang kayak kayaknya aku memang cocok jadi guru banget deh atau apa nih? Kalau kuliah enggak ya Kak ya, karena jujur Li kalau waktu honestly pas kuliah mah cuman cari cuan doang. Iya, jadi ngajar itu aku target. Mungkin karena tipikalnya aku tuh ambis ya, orangnya agak ambisius. Jadi bukan ambisius dalam hal yang negatif, tapi aku harus target nih. Aku harus punya sangu sekian, aku harus punya pegangan sekian, dan aku harus punya ini, aku harus bisa beli printer nih. Aku bulan depan harus beli ini nih. Nah jadinya terstruktur lah Kak. Benar Kak. Jadi akhirnya move to home to home, private to private, dan itu bukan passion. Nah tapi setelah dijalani kok nyaman. Kayak hubungan ya. Iya bener. Kalau nggak nyaman ya out aja, berarti itu bukan passion. Gitu kan. Tapi ini bukan hubungan. Itu bukan hubungan. Dan sejak kapan ada kepikiran kayak good idea kayak buka bimbel sendiri gitu untuk tetap melestarikan ilmu pendidikan aku gitu. Kenapa aku buka bimbel? Karena kemarin waktu aku masih di ruang guru itu aku ngelihat untuk kelas rendah, SD ya. Kelas rendah itu berarti kelas 1, 2, 3. Ada beberapa sekolah yang nggak bisa membaca. Tarakan. Iya, Tarakan. Wow. Tarakan Kak, Tarakan ini kan termasuk kota maju ya. Iya, bener, kita termasuk yang maju di antara teman-teman di provinsi Kaltara lainnya. Iya benar, makanya tadi pikiran aku kayak di Tarakan bagaimana yang lainnya gitu ya. Good, benar. Dan ternyata orang tua itu disekolahkan anaknya untuk belajar membaca. Tapi menurut aku pribadi, kita itu masuk sekolah sudah bisa baca tulis, bukan belajar membaca. Jadi kepikiran mungkin mereka butuh les calistung. Ini dia Kak, kenapa pendidikan dibutuhkan? Karena basicnya orang tua nggak semua punya ilmu itu ya. Bener, ya kan? iya. Jadi mereka butuh jasa untuk bantu anak-anak mereka minimal nggak kayak ortu misal itu. Nah jadi butuh nih kayaknya calistung kayaknya membantu nih. Nah itu tadi, ini mungkin passion aku. Pas buka calistung kok kayaknya cocok. Cocok dalam artian dari aku coba-coba ngajar ternyata ada juga nih yang berhasil. Contohnya anakku. Contohnya aku tes di anakku sendiri ya. Karena aku lihat dia tipe anak yang kinestetik ya, tipe belajar kinestetik. Jadi aku coba di beberapa aktivitas tes di praskul. Jadi usia 4 tahun sudah bisa mengeja. Oke, aku coba praktekin dan berhasil. Jadi bukan berarti aku coba-coba aja ya, tapi udah ada hasil uji gitu di anak aku. Kebetulan juga memang dia usia praskul gitu. Jadi munculnya bimbel ini karena mirisnya aku melihat di beberapa sekolah yang sudah masuk sekolah belum bisa baca tulis gitu sih Kak. Karena memang harusnya kalau udah masuk SD minimal udah bisa abjad lah, ya nggak sih? Sudah bisa baca Kak, iya, menurut aku itu modal ya. Modal, bener. Dia gimana mau menganalisa soal, membaca aja nggak bisa. Apalagi sekarang kurikulumnya agak different,
waktu aku SD. Benar. Banget, beda jauh banget gitu. Sekarang lebih susah, Kak. Lebih susah. Ya. Gitu. Aku sebagai guru ngelihat anak-anak kesulitan mengimplementasikannya. Bener. Itu agak kesulitan. Nanti kita bahas sesi kurikulumnya. Sekarang Asik. kita lebih basicnya dulu nih. Itu di tahun berapa tuh Kak Bimbel yang mulai buka kayak bukan home to home ya, udah punya brand nama Bimbelnya Kak Monik tuh tahun berapa mulainya? Januari 2024. Oh 2024. Baru. Masih anget. Masih anget gitu. Iya. Ya. Butuh tenaga kerja Kak? Boleh aku takut bayarnya kayak agak mahal deh kalau kayak. Kalau untuk itu bisa lah kita nanti buat WhatsApp Kak. Boleh nego ya. Oke, itu dari tahun 2024 awal mula kan promosiin diterakan untuk bimbel tuh kan agak susah gitu kan. Benar. Pasti agak banyak banyak distractionnya lah gitu. Itu apa yang paling challenging pada saat buka bimbel? Challenge-nya. Iya, Challenge-nya adalah ya promosinya ya Kak ya. Karena kan nggak langsung keterima sama di ortu ya. Pasti mereka akan membandingkan dulu, ini aku dapat benefit apa nih. Itu sih challenge-nya. Akan ditanya dulu benefitnya apa. Betul. Kemudian sudah ada alumnus belum kayak gitu-gitu. Dan kan karena memang ini baru, belum punya nama. Jadi itu akan jadi benar-benar challenge besar buat aku bahwa bagaimana meyakinkan orang tua bahwa di sini kami siap membantu, kami siap memfasilitasi, betul, memfasilitasi anak-anak itu minimal bisa mengenal huruf dulu, kemudian di usia prasekolah itu sudah bisa menulis, sudah bisa memegang pensil. Challenge-nya adalah yaitu mempromosikannya dan karena kita belum punya nama yang besar, belum ada alumnus, jadi agak sulit di awal. Betul. Gitu sih. Berarti ini masih tahap calis tuh enggak ya? Untuk saat ini alhamdulillah sudah berkembang Sudah Kak. Itu udah ada kelas English class, udah ada kelas calistung sama kelas mapel. Berarti memang udah ada beberapa kategori untuk masuk di. Iya benar. Itu sesuai pasar juga Sesuai ya, pasar. kebutuhan pasar. Oke. Kalau sampai saat ini Kak, yang paling banyak diminati para mothers, para parents nih untuk anak-anaknya bimbel tuh di mana nih Kak? Calistung ya. Karena memang itu menjadi problem nasional kayaknya deh. Benar Kak, apalagi kita yang ngelihat ini ya, bulan 7 ini kan penerimaan nih. Benar, nah, iya. Ada beberapa ortu itu yang ditarget anaknya bulan 7 dia harus bisa baca. Makanya pasar kita lagi meningkat, permintaan banyak di bulan April ini karena orang tua, ini udah Mei ya, sorry. Udah Mei. Jadi karena orang tua itu sudah lancar-lancar anaknya mau dimasukin SD gitu sih. Jadi calistung peminat paling tinggi. Dan emang sih kalau calistung itu memang paling banyak peminatnya, apalagi mungkin banyak juga orang tua yang kayak sibuk bekerja gitu kan, yang nggak punya memang bukan pendidikan yang tinggi, nggak punya basic. Kan beda ini buat teman-teman juga ya sebagai edukasi. Beda edukasi pendidikan yang ngajarin sama edukasi misalnya orang tua background kamu S1 ekonomi. Itu pasti beda trik-triknya, beda treatmentnya lah pokoknya untuk mengajari bagaimana sih. Ya itu benar banget Kak. Karena kita butuh pendekatan ya. Kita butuh namanya persuasif ya. Iya, jadi persuasif kesama guru aja. Ya, you know lah. I know. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung ngajar kan Kak? Iya benar. Dan para mothers, para parents yang lagi dengerin aku, yang mungkin lagi di mobil atau yang lagi siap-siap beraktivitas, bisa banget nih langsung hubungin Kak Monik. Ini nama Instagramnya apa nih Kak? Untuk bisa dihubungin? Romah Fahema. Romah Fahema. Ya. Bisa di spell biar lebih jelas Kak? Romah Fahema itu ejaannya Romah ya, jadul ya. ROEMAH, kemudian titik Fahema, FAHEEMA, Romah Fahema. Atau ke personal Instagram aku boleh, Andriani Momon. WhatsApp-nya bisa? Oh boleh. 0853 4542 9279. Oke, sekarang next nih kita ke perjalanan membangun bimbelnya Kak Monik. Bisa nggak sih Kak Monik explain yang kayak spill the tea di bidang-bidang apa saja yang udah fokus di bimbingnya Kak Monik, mata pelajarannya apa aja yang bisa kalau bahasa Inggris kan memang tuh harus ada basic, intermediate sama advance-nya kan, kayak junior gitulah, elementary apa segala macam. Iya benar. Kalau Kak Monik apa nih sekarang udah difokuskan? Oke, karena ini permintaan awal itu kelas calistung, jadi permintaan awal aku fokus di calistung dulu. Yes, calistung itu di awal sudah ada memang spesialis gurunya ya, ambil backgroundnya itu memang dia bimbingan konseling sama PGSD. Ya,
Jadi kita juga ada micro teaching ya Kak. Terus ada juga training of trainer. Jadi teman-teman itu harus di trainer dulu. Maksudnya kita dalam artian sesi sharing session gitu. Kemudian setelah itu kita buka mapel dulu, kelas mapel. Itu mata pelajaran sekolah yang mana sekarang itu banyak PR anak-anak dan ortu butuh bantuan untuk ngerjain PR. Iya benar. Ya, you know lah, sekarang matematika kelas 6 SD itu susah Kak. Entah karena susah kurikulumnya atau karena kemampuan anaknya. Ya, jadi mereka lebih butuh bantuan untuk ngerjain PR. Jadi ada buka kelas. Setelah Calistung, aku buka kelas ini mapel, namanya mapel sekolah, kemudian English class. English class ini cuma ada satu kelas aja, yaitu kelas SD. Untuk SMP, kalau yang SMP itu lebih ke private, sama SMA itu private. Tapi kalau English kelasnya itu SD. SD, oh. Kalau untuk English, kalau untuk yang kelas SMA-nya nih Kak, bimbelnya tentang apa nih? English class juga? Private, iya English private, benar. English private. Itu SMA. Kita kebanyakan di SMA, murid kita di sini SMA Ulul Albab ya. Mungkin karena kebutuhan di sekolah, jadi banyak yang minta private. Kalau SMA untuk saat ini private sih Kak. Dan kelas yang paling tinggi untuk saat ini berarti SMA Kak ya? Iya, SMA benar. Dan ini juga menjadi kalau kita flashback nih ya waktu COVID, I don't know, I still remember waktu banyak viral kayak anak-anak, orang tua tuh susah banget ngajarin anaknya sehingga pengen buka-buka, pengen cepet-cepet anak kembali sekolah offline gitu kan. Dan sekarang memang semakin terbuka nih, makin melek banyak orang tua untuk pengen ngebimbelin anaknya gitu. Dan buat para orang tua yang lagi dengerin, ayo sekali lagi bimbelin anaknya di tempat mungkin maybe tempat kamu nih, apalagi yang di Kampung 1, dari Kampung 1 cabangnya dia kayak ya, Kampung 1, Kampung 6 sama 613. Itu tempat strategis banget nih. Iya. Bener kan? Iya, karena kalau yang di Juwata itu paling dekat 613 ya Kak. Makanya ada daerah kampung, ada daerah kota juga. Betul. Gitu. Tapi aku pengen penasaran nih Kak Moni. Kalau kita pengen nampilin produk kita, ada something yang harus dijual lah. Iya benar. What different your place? It's another place bimbel di Tarakan. Oke. Kalau secara kasat mata mungkin, kalau secara keseluruhan ya dari luar aja mungkin sama ya Kak. Bahwa kita mendidik, membantu anak-anak, membantu meningkatkan motivasi belajar. Nah tapi aku punya goals. Goals yang pertama itu adalah membangun kepercayaan diri anak. Kemudian yang kedua itu meningkatkan kemampuan berbahasa, lalu meningkatkan kemampuan belajar kognitif, dan yang terakhir itu membantu mereka membaca, meningkatkan kemampuan membaca, mengerjakan PR dan lain-lain. Ini jangan dibalik. Kalau ini kebalik, goalsnya juga akan kebalik. Iya, benar, ini yang membedakannya. Jadi aku punya goals. Yang pertama itu harus membangun kepercayaan diri anak. Ketika dia punya skill artinya si A dan si B lebih skillnya lebih mumpuni daripada si A, tapi si A ini jauh lebih percaya diri, si B akan tenggelam Kak. Benar. Dia nggak akan mampu untuk menyampaikan pendapatnya, dia nggak akan mau untuk sharing sama orang lain atau bahkan sama gurunya karena dia nggak percaya diri. Jadi yang pertama adalah membangun kepercayaan diri anak bahwa dia bisa. Gitu sih. Jadi personal brandingnya dulu. Iya betul. Jadi ayo kita lebih ke persuasive approach-nya dulu, baru building communication. Itu sih aku ya, gitu Kak. Berarti memang udah udah disusun rapi sedemikian mungkin kayak yang biar orang tua juga yakin nih gitu, oh ternyata benar nih struktur seperti itu. Tapi setiap anak punya sikap, punya kriteria berbeda-beda. Pasti. Treatmentnya nih Kak, pada saat ngedapin mungkin anak-anak yang susah cara nanggapnya seperti apa, apalagi yang kayak kalau kita bimbel nih ya, aku juga pernah ngajar bimbel. Cara bikin anak betah itu yang paling susah sebenarnya. Ketimbang harus nerapin kayak ngeja ya ABC apa segala macam. Yang paling susah sebenarnya anak ini sebenarnya nyaman gak gitu, mau kembali lagi gak, mau diajarin lagi gak. Benar. Treatmentnya kemudian sebenarnya seperti apa? Ini menarik ya Kak, membangun itu kan mudah ya, mempertahankannya yang sulit. Iya benar. Ini kayak hubungan juga. Bener. Pengalaman nih. Iya benar Kak Ci, cocok ya. Iya betul. Oke. Nah jadi bagaimana sih cara mempertahankan anak-anak supaya betah sama kita? Itu tadi Kak, kita harus building communication. Nah terus
pendekatan persuasif dulu, pendekatan secara personal. Jadi untuk aku kan punya tim ya, kebetulan tim aku itu ada 4 pengajar, 2 spesialis bahasa Inggris, 1 spesialis mapel dan 1 untuk yang calistung. Nah jadi untuk mereka ini kita harus ada sharing session di awal itu bahwa visi misi saya ini, kamu bisa nggak ngikutin gitu. Visi misinya saya ini ya, aku maunya menurut aku yang dibutuhkan anak-anak adalah ini. Mereka harus suka aja dulu sama kita. First impression itu penting. Betul. Iya, benar, ya. benar. Jadi waktu anak-anak join hari pertama jangan ayo ini A B C D, nggak mau dong Kak, nggak balik betul, ya iya, kan, benar, itu benar, nggak benar, balik benar, pasti. Jadi first impression itu penting. Bagaimana cara kita guide anak-anak. Nah caranya itu banyak ya. Yang pertama itu biasanya pakai game edukasi, mewarnai, bernyanyi gitu ya, pakai visual. Kemudian ada juga kita pakai picture series kalau yang versi Inggrisnya, tapi kalau yang versi calistung itu game edukasi. Jadi memang pendekatan ke anak-anaknya dulu, anaknya suka, mama ngikut nih. Benar, lagi lancar lagi nggak sih Kak? Tiap bulan kayak ditambahininnya lesnya gitu kan. Biasanya gitu sih kalau aku nih. Iya, Kalau benar. misalnya nyaman nih anakku nih gitu. Mereka juga lebih aware untuk ngeluarin apa namanya? Range harganya lah. Iya pokoknya. benar, dan jadi price itu nggak akan jadi masalah iya, di benar, akhir ya. iya. Apalagi sebenarnya aku tuh nggak pernah minta review Kak sama ortu. Oh. Jadi nggak pernah Bunda, biasanya guru yang nanya sama anak-anak, suka nggak kelasnya? Nanya sama anaknya langsung, suka Kak. Kenapa suka? Karena nggak bosan, nggak ngantuk, Betul, seru betul, gitu-gitu. iya. Nanti anak kita akan cerita sama ortu tuh nyampein ke aku, Kak, thank you ya tadi Ansa suka kelasnya, misalnya gitu. Kak, tadi si Rafan cerita katanya teman-temannya itu senang main sama dia, padahal dia ini anaknya pemalu, introvert dan sebagainya. Dan di beberapa segmen itu kita ada terima anak yang speech delay. Oh, wah. Ini beragam ya, speech delay itu udah hard tuh Kak cara Iya, ngajarinnya. itu benar Kak. Jadi ini challenge-nya aku. Kalau itu kayaknya advance deh. Iya. Jadi ternyata kita bisa bantu. Oh. Wow, itu kamu yang turun tangan langsung atau timnya nih atau kolab atau seperti Aku apa? dulu baru ke tim, habis itu tim yang touch langsung. Berarti memang Kak Monik memang juga mengambil andil dulu ya gitu untuk melihat, baru kalau misalnya memang sudah timnya bisa baru kasih Baru aku tim. lepas, ya benar. oke. Jadi biasanya ortu akan nanya, Kak bisa nggak sih terima yang speech delay? Jadi aku akan tanya, mohon maaf keterbatasan komunikasinya sampai mana? Dia bisa menanggapi, tapi nggak fokus Kak. Oh itu mah gampang, fokusnya dulu dibenerin. Betul, Nah, betul. Terus ada juga yang dia males ngomong Kak. Jadi kalau kita iya ada Kak. Jadi dia lebih ngangguk, geleng, ngangguk, geleng. Komunikasi cuma satu arah. Iya benar, itu namanya komunikasi satu arah. Pasti guru ngerti lah ya. Nah itu agak susah Kak. Kita nggak ditanggepin. Nggak ditanggepin. Nah itu yang agak sulit. Ngerti nggak sih? Gitu. Ini anak paham nggak ya? Dia suka nggak kelasnya gitu. Itu yang sulit ya di speech delay itu. Tapi sejauh ini ada kok yang nyaman sama kita. Ada kok yang bertahan. Tapi memang untuk guru yang speech delay aku baru punya 1. Kebetulan dia backgroundnya itu PGSD dan dia udah memang terjun di dunia pendidikan juga udah cukup lama. Jadi sharingnya sama aku cocok. Kita satu visi ya gitu sama dia. Bahas udah disinggungin bahas visi. Aku pengen bahas visi misi tapi after satu pertanyaan nih. Oke. Kalau boleh jujur nih Kak Monik, selama hampir 1 years 1 tahun, 1 yes. tahun? 1 tahun 5 bulan atau nih, 5 bulan udah nih, Mei gitu. ya. Suka dukanya selama ngajar bimbel tuh apa? Ini boleh jujur ya? Sukanya tadi ya di awal ya Suka. Kak? Oh enggak Kak, udah biasa kok. Mental aku udah kuat. Siap. Oke, jadi kalau di awal itu sukanya tuh karena aku senang anak-anak, jadi rumah tuh rame ya. Rame, terus ya itu tadi mereka suka belajar. Itu yang bikin kita senang. Dan juga kita ngelihat bahwa Tarakan itu butuh. Tarakan itu butuh wadah buat bantu orang tua gitu, menyelesaikan masalah membaca aja dulu. Nah, kemudian kalau dukanya itu yang pertama, poin paling penting adalah
keterlibatan orang tua. Betul. Minimnya keterlibatan orang tua. Begitu dititipin di les, nggak mau tahu. Pokoknya pulang harus bisa baca. Iya, bener. Puyeng itu deh, lagi yang Kak. salah, itu lagi banyak yang salah ya nggak sih? Iya, itu yang susah, Bener, keterlibatan bener, orang bener, tua. Meskipun tadi kita udah sounding, Bunda nanti di rumah ini lagi ya, ngeja lagi ya, Dipraktekin gitu. dipraktekin. Kadang anaknya nggak mau, Kak. Kadang ini versi orang tua ya, anaknya nggak mau, Bunda maunya sama Kamonik, maunya sama kakak, maunya di tempat les aja. Itu yang sulit. Tapi emang benar kayak itu treatmentnya berbeda ketika orang tuanya backgroundnya bukan pendidikan, karena mungkin kalau itu kan kayak udah baca gini. Kalau kita kan punya treatment khusus ya, karena Iya. kita udah bisa menganalisis anak ini, pengen seperti ini. Makanya kenapa penting banget tempat bimbel untuk jadikan sebagai edukasi pertama. Iya, buat kita bisa anak-anak. bantu gitu kan, Kak. Itu sih yang pertama. Yang kedua itu kadang ada beberapa ortu yang dia udah ngerasa wah anaknya udah bisa baca nih, terus out, terus melupakan kewajibannya, Kak. Oh iya? Iya, ada yang kayak gitu. Itu parah banget sih itu. Itu sampai susah dihubungi, kita WhatsApp nggak dibalas, kemudian telepon nggak diangkat, tapi upload story. Ya, parah banget. Kak, ini sumpah ini kayak digantung gak sih Bener, hubungannya kan? hubungannya. Iya benar. Kamu mau apa enggak sih? Kamu mau ini official atau enggak sih gitu Iya kan? benar kayak gitu. Nah, sementara saya itu kan aku memfasilitasi ya dari meja belajar. Kemudian ada hard file, soft file, itu semuanya dibeli. Kemudian ada worksheet, buku panduan, fasilitas kelas, semuanya ini. Bahkan pendingin ruangan pun aku beli, Kak. Ice cooler, kipas, kayak gitu. Se-effort itu gitu lah. Maksudnya kita pun belajar nggak mau keringetan ya, Kak. Benar, Ya kan? iya. Sudah mengeja itu agak enak gitu kan. Terus anak-anak hawanya juga panas ya kan, kasihan ya. Anak aku aja nggak akan aku kasih kayak gitu, apalagi anak orang kayak gitu sih. Nah, terus ortu tuh ada yang tiba-tiba tanpa permisi, tapi masuknya baik itu coba keluarlah dengan baik. Itu sih dukanya, Kak. benar. Kita agak berat di kenapa sih? Itu jahat banget sih itu. Iya, ada itu di beberapa cabang. Di Kampung 1 ada, di 613 ada. Bahkan sampai dari Desember kita dianggurin sampai bulan sekarang pun ada. Iya. Iya, sampai akhirnya aku udah hopeless. Aku berhenti berharap. Tapi itu bisa menjadi saya ingat kata-kata dosen saya. Oh ya, I think- kutipan ya, oke, kutipan. Katanya kalau misalnya kita ngedukasiin gitu, buka bimbel gitu, segala macam. Terus orang tua murid kayak ada bermasalah situation lah. Ya, Itu menjadi kayak keadaan kita katanya satu berada di surga. Kayak sedekah. sebenarnya Kak, kalau itu jadi struggle, itu boleh dikomunikasikan di awal. Bener, iya. Ada kok beberapa yang bilang, Kak sorry aku mampunya segini, it's okay. Nah karena ini kan sistemnya fee, jadi aku nggak akan ambil fee aku, tapi untuk guru aja, untuk pengajar aja. Ada yang kayak gitu. Ada. Tapi emang range-nya berapa sih, Kak, kalau boleh tahu nih? Oke, apa nih? Private, Calistung? Iya, semuanya lah pokoknya. Oke, untuk Calistung dulu ya. Yang saat ini untuk banyak diminati itu kelas Calistung. Dalam 1 minggu itu 2 pertemuan. 1 pertemuan itu 1 jam. Itu berarti sebulan kurang lebih 8 jika nggak ada kendala ya. Artinya kalau kayak kemarin ada libur-libur nasional kan, mudik segala macam kan kita akan ikut mudik ya. Nah jadi kalau misalnya normalisasi normalnya itu 8 meetings dalam per bulan itu 155.000. Itu termasuk murah tau, Kak? Itu udah free, Kak, free ATK. Jadi akan aku bagi ATK 1 set, isinya bag, ada 2 pencils, ada rautan, ada penghapus, kemudian ada penggaris. Itu yang ditenteng anak. 150.000. 155. 155. Itu belum worksheet. Worksheetnya ada dibagiin dibawa pulang, ada juga yang dikerjain di tempat. Kemudian ada juga buku panduan itu dari aku semua. Meja belajar 1 anak 1 meja. Bukan yang 1 meja panjang rame-rame terus ikut-ikutan. No big no. Iya. Saking aku mau anak-anak nyaman, jadi segala fasilitas aku perhatiin. Itu kan semua termasuk apa ya, maksudnya itu includes. Jadi kalau misalnya orang tua masih ada yang berat, itu boleh komunikasi daripada ujuk-ujuk nggak ada kabar kan, Kak. PHP. Menurut Kak J mahal nggak sih? Terlalu murah nggak sih? 155. Itu gue murahan, Kak. Menurut aku ya sebagai background yang pendidik. Masih mahal nggak sih ayam 1 ekor, Kak? Bener. Yang di Ono ya, Kak Iya, ya? benar. Iya gitu sih, Kak. Itu aku lihat pasaran kayaknya Itu terjangkau kalau nih. Calistung yang setahu aku di Tarakan ini yang Ya. ada 4 tempat yang aku tahu. Oh, oke. Start from 300-an Per bulan? per bulan. Oh,
itu satu kelas berapa siswa ya? Nah, itu kurang tahu. Nah, kalau aku maksimal 10 Kak. Jadi aku nggak mau lebih dari 10. Ya karena fokusnya anak-anak juga ya. Iya, Benar. makanya kelasnya jadi banyak. Ada kelas sore, ada kelas malam, supaya nggak numpuk. Pusing juga gurunya Kak nanti. Karena memang gak enak tuh ngajar kelas majemuk, apalagi toddler tuh kayak Best banget. super You aktif. know lah, I know. toddler ya. Jadi kita memang kalau misalnya jadi guru tuh harus punya mood yang sangat bagus. Sabar, nggak boleh tipis tisu, Bener, harus tebel. Harus kayak it's okay. Gak apa-apa gitu ya. Oke teman berdua, sebelum kita melanjutkan ngobrol seru bareng Kak Monik lagi nih. Tadi udah disinggung sih sama Kak Monik tentang visi, tapi kita bakalan ngebahas next habis iklan berikut. Dan teman berdua, aku pengen kamu ingat lagi, kamu bisa banget download aplikasi RRI Digital sekarang biar kamu dengarkan obrolan kami bersama Kak Monik langsung di HP kamu di App Store atau enggak di Play Store after jeda berikut. 92,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Walah Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elo-elo buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Selamat pagi teman Pro 2. Masih bareng Jay dan Kak Monik. Halo Kak Monik. Gimana nih Kak Monik? Masih semangat pastinya? Masih dong. Masih. Dan sekali lagi teman-teman, tayangan ini bisa kamu saksikan di YouTube kita di RRI Terkenal Official dan di aplikasi RRI Digital. Tadi sudah disinggung sama Kak Monik visi. Sekarang aku pengen nanya langsung sama Kak Monik. Visi, adaptasi dan rencana ke depannya nih. Kan kalau kurikulum sekarang itu kan udah berbeda-beda ya. Dari zaman aku KTSP, terus ke-13, terus tuh kurikulum merdeka. Iya, benar. Nah, kalau visi misinya bimbelnya Kak Monik ini mengikuti kurikulum sekarang seperti apa nih Kak Monik? Atau mengadopsi dari kurikulum sebelumnya seperti apa? Oke, sebenarnya kita menyesuaikan ya Kak. Karena melihat yang dihadapinya anak-anak ini adalah kurikulum merdeka, kita menyesuaikan. Jadi kita pasti tanya sama ortunya, minimal ortu tahu aja, Iya, Bun, bener. kurikulum apa? Jangan sampai nanya kurikulum itu apa Kak? Oh my god. Ada yang pernah gitu? Ada, beneran seriusan. Ya pengen gitu aku jawab itu kurikulum enak tuh kalau pedas gitu kan. Pasti tahu ya kalau harusnya sih minimal tahu ya. Minimal tahu Jadi ya, bener. Kita tanya dulu kurikulumnya apa. Kalau emang kurikulumnya 13 ya kita akan menyesuaikan. Karena memang kan guru kita juga update gitu sih. Betul. Jadi yang pertama memang visinya adalah menyesuaikan dengan kurikulum di sekolah. Kemudian kita akan upgrade sendiri dengan metodenya kita dan strategi pembelajarannya kita gitu. Berarti memang ada
Tapi pastinya kalau setiap bimbel sih pasti landasannya memang kurikulum Kak ya. Iya benar. Landasannya kurikulum Itu tapi harus, nanti Kak. dimodifikasi dengan versinya Iya. bimbel. Kalau nggak punya goals nanti. Bener iya gitu karena harus selaras dengan anak-anak di sekolah. Nah ini guru nih yang tahu gini. Nah, dan menurut kamu ini lebih enakan mana sih sebenarnya ngajar kurikulum merdeka sekarang ini treatmentnya seperti apa? Karena tuh biasa nih ya, aku tuh ngajar di tempat aku sekarang ini bukan kurikulum bukan kurikulum merdeka yang pure, dia pakai kurikulum New Zealand, asik ya? Oh iya, iya keren bener. dong. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu ini sekarang lebih susahnya nih di kurikulum sekarang tuh apa Kak? Sebenarnya lebih kalau secara pribadi aku lebih prefer ke kurikulum merdeka. Karena itu lebih ke siswa sebagai senternya, bukan gurunya lagi. Sudah nggak zaman ya Kak, teacher center ya, lebih ke students. Kalau kita cap-cap mah bobo ntar muridnya, ya kan? Bener, iya. Jadi lebih ke kurikulum merdeka, kemudian kita modified, jadi dimodifikasi pakai strategi yang lebih menantang. Anak-anak itu kalau yang kids dan usia toddler itu senangnya yang games, edukasi. Kemudian kalau yang usia-usia remaja itu sukanya yang picture series atau by auditory, visual, bisa movie, bisa musik. Tapi kalau yang ada juga yang versinya yang suka membaca, mencatat dan sebagainya pakai skrip ya, pakai skrip. Jadi kita modifikasi sesuai kebutuhan anak gitu. Tapi kalau misalnya English private itu dia apa nih Kak? Kalau misalnya skillnya, kalau biasanya ada kayak reading, speaking, listening, ini difokuskan kemana nih Kak? Nah itu balik lagi kebutuhan siswa. Jadi begitu dia daftar, misal Kak kita lagi butuh private, oh ya untuk apa nih Bunda? Goalsnya, public speaking kah? Atau writing skill, grammar dan sebagainya. Oh enggak Kak, ini cuma bantu ngerjain PR bahasa Inggris supaya di sekolah itu nilainya bagus gitu. Kebanyakan yang untuk English private itu lebih ke kerjain PR sih Kak. Kerjain PR ya. Karena kosakata anak-anak zaman sekarang itu sangat terbatas. Betul. Berarti Karena ke grammar ya? Lebih ke writing. Writing Iya, ya. grammar masuk lah ke writing ya. Iya. Kok tahu? Kamu anak bahasa Inggris ya? Oke. Itu berarti after belajar bimbel terus lanjut ke ngerjain PR atau gimana nih? Oh, jadi biasanya itu kalau English private kan jadi nggak mulung-mulung langsung ngerjain PR. Misal nggak ada PR nih, nggak belajar gitu. Nggak dong ya. Nah, jadi kalau ini misalnya di awal itu biasanya dites dulu Kak. Dia kesulitan di mana sih? Reading, writing, speaking atau listening. Nah, kebanyakan anak-anak itu dia kesulitan di listening dan speaking. Padahal itu satu Satu frekuensi lah. Iya benar, kalau kamu biasa listening kamu akan mudah speaking. Nah jadi dia listening dulu. Biasanya kita ke music, listening, abis itu ada missing words. Kayak biasanya pakai lagu paling gampang. Kemudian nanti next level dia udah bisa listening nih. Oke, kita praktek. Oke, kita mention apa aja vocabulary that you got from the movie. What are that you got from the music gitu kan. Ada yang new vocabs enggak? Atau itu yang daily vocabs aja. Biasanya anak-anak lebih ke news ya. Kayak misalnya help itu kan mereka nggak tahu kalau sekarang itu kalau bukan cuma help aja tolong gitu kan. Nah yang kayak gitu-gitu sih Kak, lebih ke yang pertama itu pasti kita ini dulu. Kita tanya dulu skill ya. Kadang mereka nggak bisa ngukur. Kamu bisanya apa? Nggak tahu Kak. Terus sulitnya di mana? Nggak tahu Kak. Oke, ini PR-nya guru PR ya. lagi gitu PR ya. lagi. Kita ukur dulu. Pertama listening dulu, kemudian dia missing words. Nanti kalau udah bisa kita coba dia membaca, readingnya bisa apa enggak. Nanti kalau reading kan jadinya speaking ya. Terus nanti dari missing words itu kan kelihatan kemampuan writingnya gitu sih. Kemudian kalau sudah ada PR itu di skip yang tadi, fokus ke PR. Nanti kalau misalnya nggak ada PR kita goalsnya lagi. Nah biasanya kalau yang student SMA ini goalsnya adalah di speaking. Perbanyak listening sih Kak. Jadi aku itu minta teman-teman perbanyak listening. Mereka akan terbiasa mendengar, mereka akan mudah berbicara. Benar. Ini ngomongin PR, kurikulum merdeka ini emang masih ada PR ya? Kalau mungkin ada di beberapa sekolah itu yang memang sengaja memberikan tugas ya. Kurikulum merdeka harusnya nggak ada PR Kak. Iya. Semuanya itu bentuk project. Bentuk project. Jadi ada beberapa yang misalnya projectnya itu harus presentasi. Itu akan jadi PR. Mau nggak mau di rumah dia harus prepare. Presentasi full English. If you don't have many vocabularies,
it can be it's so difficult, ya kan? Benar. Mau ngomong apa? Mau apa ya? Iya. Benar. Introduce Like yourself what aja aja kan gitu susah. kan, benar. Dan itu akan menjadi penilaian juga kan di speaking ya. Nah itu sih. Mungkin itu di beberapa di tingkat SMA, private. Khusus English private ya. Oke. Tapi kalau English private tuh, kalau menurut kamu lebih susah ngajarin skill mana sih? Listeningnya mereka kah atau enggak wordingnya mereka? To be honest nih ya, kalau aku nih ya. Aku sih ngelihatnya sih speaking ya kak. Speaking benar lagi. Lidahnya pada keluh banget, kaku-kaku, anak-anak nggak biasa ya ngomong kayak gitu ya. Sebenarnya untuk usia aku aja yang jarang ngasah skill itu akan jadi sulit, apalagi anak-anak yang memang nggak ini males banget, nggak suka bahasa Inggris. Itu yang susah di reading dan speaking. Harapannya nih Kak Monik ke depannya, tempat bimbelnya pengen seperti apa, goals dalam waktu dekat ini dan waktu jangka panjang seperti apa? Oke. Paling dekat di bulan Juli ini aku udah menempuh 1,5 tahun ya. Itu pingin full semua kelas dulu. Kemudian kalau nanti kita sudah ongoing, udah pada full kelas, mungkin kita akan buat satu olimpiade di tingkat bimbel aja ya. Di tingkat bimbel aja berarti akan ada apa sih, lebih ke nggak olimpiade ya, kegedean ya namanya ya kalau olimpiade ya. Lebih ke apa ya bahasanya ya? Kayak middle test gitu test Kak. gitu ya, Nah itu di tingkat bimbel secara internal. Kalau sudah full seat ya semua kelas, itu akan ada middle test ya antar kelas. Misalnya khusus English kelas baik di seluruh cabang akan ada words ya, jika ada yang mampu misalnya mention atau misalnya bercerita lah dalam in English atau storytelling misalnya kayak gitu. Jadi targetnya adalah di 1,5 tahun ini harusnya full seats dulu, kemudian kita akan full team, aku akan kemudian akan nambah tim, lalu nanti akan ada middle test dan awards buat the best performance baik teacher maupun students. Dan ya pasti semoga lancar Kak Monik. Yes, thank you Kak Jane. Tempat bimbelnya makin ramai pastinya, dan semoga goals-goalsnya tercapai di tahun ini. Ya. Dan Kak Monik, sebelum kita closing statement nih Kak Monik, aku pengen satu main games dengan Kak Monik. Oh ya. Kalau aku jadi murid, Kak Monik pengen jadi apa nih? Kalau Kak Monik jadi murid lagi, pelajaran apa yang paling ditakutin? Kalau jadi murid apa? Kalau jadi murid, pelajaran apa yang paling ditakutin? Matematika. Problem bahasa Inggris gak sih itu? Iya, makanya aku masuk bahasa Inggris. Gak suka berhitung. Pernah gak sih titip absen pas saat kuliah? Sering. Sering banget, apalagi kalau aku udah aktif di ini komunitas yaitu seni dan satunya English community, titip absen. Kalau aku jadi murid, guru seperti apa yang paling kamu suka waktu sekolah? Partner. Lebih ke ini, cheers ya, gurunya harus punya game edukasi, game edukatif. Kalau aku jadi murid, suka duduk di depan, tengah atau belakang? Yang paling aman dah, tengah aja. Jari tunjuk. Iya benar. Terakhir nih, kalau aku jadi murid, kalau ulangan lupa belajar, strategi andalan Kak Monik dulu apa? Strategi andalan nggak belajar, lihat catatan teman. Oh, pinjam ya 5 menit aku baca cepat. Bener lagi. Dan itu semuanya memang udah template kita sebagai pelajar ini gak sih? Pelajar Indonesia. Iya benar. Pinjam bentar dong 5 menit lagi. Ya, baca cepat aja deh gitu. Oke Kak Monik, mungkin closing statementnya buat teman-teman Pro 2 semuanya. Sekali lagi promosi nih tempatnya Kak Monik, biar mungkin yang dengerin yang punya toddler bisa dibimbelin tempatnya Kak Monik. Langsung. Oke, untuk bunda-bunda, untuk para orang tua, ini kita ada satu fasilitas untuk bisa membantu ya anak-anak dalam belajar. Yang paling utama adalah kebutuhan membaca, itu bisa join di kita, bisa hubungi saya langsung boleh, bisa juga di media sosial boleh, itu ada di Instagram, ada Rumah Fahema, ada juga Andriani Momon, Instagram saya pribadi. Kemudian juga bisa by Facebook, itu namanya Monica Ririn, kemudian ada juga by WhatsApp, boleh di nomor WhatsApp saya, itu saya langsung di 0853 4542 9279. Boleh tanya-tanya dulu, boleh mampir, dan boleh di seluruh cabang yang tersedia. Saat ini adalah di cabang Kampung 1, cabang Kampung 6, dan di cabang 613. Thank you Kak.
Oke, kamu Nick, thank you banget udah datang ke box kita di Pro Tarakan. Sukses selalu tempat bimbelnya, dan teman-teman thank you banget udah dengerin aku dan Komunik selama 1 jam ini ya, dari jam 9 udah jam 10 kurang 2 menit. Oh iya, udah 1 jam ya? Benar, terasa ya. Iya. Kayaknya kurang panjang nih, kayaknya next kita ketemu lagi Kak. Iya. Datang lagi sini. Boleh ya? Boleh. Dan teman-teman thank you banget udah dengerin. After this kamu bakal mendengarkan juga music live chat yang langsung disiarkan di Pro 2 Jakarta. Namun sebenarnya kita ada info Pro 2 dulu nih di Pro 2 Tarakan. Thank you, bye-bye. Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.